Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di sini sebelum saya mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan video kali ini saya bisa melakukan presentasi hasil tugas wawancara, di mana hasil wawancara ini mengandung tema dari tradisi Islam budaya Jawa, kenduren dan yasin tahlil. Nah, di sini untuk materinya, materi kenduren dan yasin tahlil itu saya wawancarai di Desa Anggotanon, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Nah, di sini saya mewawancarai dari tokoh Desa Anggotanon sini, tepatnya yaitu Mbah Kaum. Itu kebetulan bapak saya sendiri kemarin sudah saya wawancarai. Nah, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Nah, kemudian di dalam kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada wawancara yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, sebelum saya presentasi hasil wawancara, perkenalkan, nama saya Ansar Zulhijjah, NIM saya 205211316, kelas MBS 2H. Nah, di sini saya langsung saja untuk mempresentasikan hasil daripada wawancara saya kemarin. Di sini saya sudah menulis kemarin hasil daripada wawancara. Pertanyaan dan jawabannya sudah saya tulis di dalam buku. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan. Di sini sekitar ada 7 pertanyaan nantinya hasil daripada wawancara kemarin, dan saya akan mempresentasikan pada kesempatan video kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama saya wawancarai beliau. Pertanyaannya itu, apakah dalam masyarakat Desa Anggotanon masih sering melaksanakan tradisi kenduren dan yasin tahlil? Beliau menjawab, masih. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak kapan masyarakat Desa Anggotanon melaksanakan tradisi kenduren dan yasin tahlil? Beliau menjawab, untuk kalau secara pastinya beliau itu menjawab kurang tahu, karena sejak beliau dilahirkan itu kenduren itu sudah ada. Akan tetapi sepengetahuan beliau itu dan dari guru-gurunya dari Jamiyah Nahdlatul Ulama itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Sunan Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Pulau Jawa itu mendakwahkan kenduren-kenduren tersebut dengan mengubah kalimat atau isi di dalamnya dengan kalimat atau surat Yasin. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana biasanya tradisi kenduren dan yasin tahlil ini dilaksanakan? Beliau menjawab, untuk biasanya acara kenduren dan yasin tahlil ini dilakukan pada hari tertentu atau hari besar. Dan ketika peringatan kematian seseorang seperti 3 hari, 7 harinan, 100 harinan, 40 harinan, 100 harinan, dan seterusnya. Kemudian juga acara hajatan-hajatan lainnya seperti hajatan orang melahirkan, orang akikah, dan lain sebagainya. Nah, untuk soal yang kelima, pertanyaan yang keempat
Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan tradisi kenduren dan yasil tahlil ini? Beliau menjawab dan menjelaskan untuk rangkaian acara tradisi kenduren dan yasil tahlil ini dimulai dari mengolah makanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengundang tetangga, jamaah tetangga maupun orang di sekitar kita untuk menghadiri acara kenduren dan yasin tahlil, tujuannya untuk menambah atau memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan yang kelima, di sini ada pertanyaan. Saya bertanya, apa bahan dan alat yang diperlukan dalam tradisi kenduren dan yasin tahlil? Untuk alat dan bahannya sendiri, beliau menjelaskan dan menerangkan bahwa bahan dan alat yang digunakan menyesuaikan dengan keperluan kenduren dan yasin tahlil tersebut. Antara kenduren dengan keperluan kenduren dan yasin tahlil, antara kenduren orang meninggal dengan orang punya hajatan lain itu sedikit berbeda alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang digunakan saat orang melahirkan atau hamil itu ada urap-urapan, kuluban, jenak-jenakan, nasi tumpeng, ketupat. Sedangkan untuk orang yang meninggal itu alat dan bahannya seperti ingkung, nasi tumpeng, asahan, golong, dan pisang raja 1 pisang. Beliau menjelaskan itu. Kemudian untuk pertanyaan saya yang keenam, yaitu lalu apa arti dari tiap-tiap simbol tradisi kenduren dan yasin tahlil tersebut? Beliau juga menjelaskan dan menerangkan semua sesaji atau makanan yang ada di dalam kenduren dan yasin tahlil tersebut memiliki makna bersyukur dan meminta keselamatan, keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya bertanya, apakah semua kalangan masyarakat masih mempercayai dan melakukan tradisi kenduren dan yasin tahlil tersebut? Beliau menjawab, masih, tetapi tidak semuanya, karena semua orang itu memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda-beda. Nah, begitu saja hasil daripada wawancara saya kemarin yang sudah saya lakukan dan sekarang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian untuk selanjutnya saya minta koreksi dari Ibu dosen. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah katanya itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.